makan roti di kota kudus. Arti baptisan Roh Kudus. Shalom, selamat siang saudara dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini namanya hari Pentakosta. Saudaraku, Tuhan Yesus waktu hidup sebagai putra manusia di muka bumi sudah berkata, kamu akan dibaptis. Saudara, sifat dalam kekristenan itu ada 3 baptisan yang diceritakan dalam Alkitab. Saudaraku, yang pertama itu adalah baptisan air. Saudara lihat di belakang saya ini kolam, sudah banyak air, kolam ya. Ini satu tempat, saudaraku, orang percaya dibaptiskan. Itu artinya ditenggelamkan. Baptisan itu artinya baptiso, dikuburkan. Saudaraku, kalau orang mati itu dikubur ya, total, tidak boleh tangannya nampak, tidak boleh, harus dikubur sampai tuntas. Itu baptisan air. Saudaraku, percayalah pada Tuhan Yesus dan engkau dibaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu orang itu masuk dalam baptisan air. Waktu dia keluar, dia sebagai orang yang baru, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudaraku, itu tanda baptisan air. Lalu baptisan yang kedua itu baptisan Roh Kudus. Dibaptiskan oleh Roh Kudus, dialami oleh murid-murid waktu hari Pentakosta. Saudaraku, hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus, sesudah kematian Yesus. Saudaraku, 50 hari itu hari Pentakosta. Di situ Roh Kudus mulai dicurahkan, saudaraku, di atas dunia ini, istimewa kepada murid-muridnya. Waktu itu terjadi, saudaraku, berkumpul di suatu tempat, di kamar loteng di Yerusalem di atas. Lalu di situ, saudaraku, dikatakan tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Mereka berkumpul di satu tempat, tiba-tiba ada angin yang besar, saudaraku, turun ya, seperti lidah api yang menyala berterbangan. Mereka pikir ini kebakaran, bukan, saudara. Itu api Roh Kudus turun. Alkitab menceritakan jelas, turun dan hinggap ya, memenuhi, saudaraku, lidah api hinggap pada mereka masing-masing. Orang yang kena api ini, lalu dia, saudaraku, mulai penuh dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh itu. Saudaraku, ini rahasia pengalaman dari baptisan Roh Kudus. Berapa orang Kristen, ada yang percaya, ada yang menolak, ada yang tidak percaya. Ya, Tuhan tidak bisa
memaksa, saudara. Ini kebenaran firman. Tapi bagi orang yang percaya, sesudah dia dibaptis Roh Kudus, dia mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, bukan main. Saudaraku, permulaan saya menerima baptisan Roh Kudus itu kira-kira ada 35 tahun yang lalu. Saudaraku, waktu itu dalam satu kebaktian mencari baptisan Roh Kudus hari Pentakosta, saya sudah berhari-hari ikut tapi belum dapat. Saudaraku, pada satu hari tiba-tiba lidah saya ini seperti dijamah oleh Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata, berdoa dalam bahasa yang saya tidak mengerti. Saudaraku, terjadi kesukaan yang luar biasa dalam hati. Pengalaman itu sangat indah, saudaraku. Lalu pulang, sampai di rumah, masuk kamar, sembahyang lagi, kepingin sembahyang, terutama dalam bahasa roh, bahasa yang baru. Saudaraku, luar biasa. Sayang, ini fasilitas, saudara. Roh Kudus itu dikatakan roh penolong. Orang yang berbahasa lidah, berkata-kata bahasa roh, itu bahasa doa yang luar biasa. 1 Korintus 14 ayat 4. Dia tidak berkata-kata pada manusia, tapi kepada Tuhan. Bayangkan, kalau saudara punya kesempatan berbicara kepada Bapak Presiden, atau Bapak Gubernur, atau Bapak Wali Kota, wah, itu kesempatan yang jarang terjadi. Saudaraku, kita akan sampaikan segala keluh kesah, persoalan kita, apalagi kepada Tuhan, kepada Allah. Saudaraku, orang yang berdoa kepada Tuhan itu berkata-kata kepada Tuhan sendiri. Kita tidak ngerti bahasanya. Karena itu ada orang yang tidak percaya, dia tidak mendapat. Saudaraku, kalau satu orang, saudaraku, dia bisa berenang dengan baju renang menyeberangi selat Pulau Bali ini, saudaraku, bisa, tapi pakai kekuatan sendiri. Dia dengan kekuatan, padahal di sebelahnya disediakan speedboat, saudara, speedboat, ya, motor boot, tinggal duduk di setel, jreng, jalan sampai di seberang. Yang ini dengan susah payah. Saudaraku, berapa orang tidak percaya bahasa lidah? Ya, dia pakai kekuatan sendiri, tidak memakai speedboat yang sudah disediakan ini. Padahal Tuhan bilang orang yang berkata-kata dalam bahasa lidah itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang mau terima. Saudaraku, luar biasa. Ini bahasa roh yang baru. Dan dikatakan, saudaraku, berkata-kata kepada Tuhan sendiri, kepada Allah, nyambung. Bayangkan, kalau kita bahasa roh, kita jadi kuat, saudara, menguatkan imannya sendiri. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu menguatkan imannya sendiri. Dia jadi kuat, dia jadi, saudaraku, luar biasa, ya. Sebab apa? Sebab dia dapat kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu setiap saudara-saudara yang ada, yang mendengar siaran ini, istimewa jemaat GTI Bali, saya anjurkan saudara berdoa, minta sama Tuhan baptisan Roh Kudus, sehingga saudara bisa berbahasa lidah, berkata-kata dalam bahasa yang baru. Ini baptisan, saudaraku, arti bahasa lidah. Banyak orang tidak mengerti, bahkan menghinakan apa itu bahasa, tidak mengerti. Saudaraku, memang kita tidak mengerti, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu orang yang berkata-kata dalam bahasa roh itu berkata, berkeluh kesah. Roh Kudus bilang seperti keluh kesah yang tidak terkatakan. Dia mengeluh kepada Tuhan, bukan main. Saudaraku,
kesusahannya diangkat oleh Tuhan, dan orang ini dapat kekuatan baru seperti burung dasar terbang tinggi. Saudaraku, ini saat zaman susah, banyak orang ketakutan, menderita, takut dengan penyakit COVID-19. Gak usah takut, Tuhan bilang serahkan khawatirmu kepadaku, aku memperdulikan kamu, jangan takut. Itu Tuhan. Di mana-mana Yesus ketemu murid-murid selalu berkata jangan takut, jangan takut, saudaraku. Tapi saudara lihat, kalau kita jalan dengan Tuhan, tidak ada perasaan takut, saudara. Tidak ada rasa berdebar-debar, was-was, tidak. Yang ada cuma damai sejahtera. Damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kalau kita berbahasa roh, itu menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan, menaikkan musik kepada Tuhan, saudaraku, itu jadi indah ya. Karena itu biar setiap kita, saudaraku, rindulah bahasa lidah, rindulah. Ini pemberian cuma-cuma. Dan orang, saudaraku, yang berbahasa roh itu seperti meterai, saudaraku, meterai untuk bunyi sangkakala. Itu dengan apa? Dengan bahasa roh. Nanti kalau bunyi sangkakala pada waktu Yesus bilang 1 Korintus 15 ayat 51, dalam sekejap mata, itu yang bisa dengar yang ada Roh Kudus, yang sudah dibaptis roh. Saudaraku, seperti radio, kita lagi pasang gelombang, itu nyambung, saudaraku, masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Kalau tidak percaya bahasa roh, ya, Tuhan bilang, bagaimana bisa mendengar suara Roh Kudus? Suara roh itu dengan roh. Dan Tuhan bilang, saudara, kita berdoa akhir zaman ini di dalam doa, di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya berdoa dalam roh? Bahasa lidah. Kita berdoa saat ini, kita serahkan pada Tuhan. Bapa dalam sorga, hamba berdoa untuk saudara-saudara sudah mendengar siaran ini, Bapa. Biar kami dicelikkan arti bahasa roh. Tuhan, bahasa lidah itu karunia, itu anugerah, itu kemurahan yang Kau berikan dengan cuma-cuma. Berkati saudara-saudara kami, para pendengar, Tuhan, pemirsa siaran ini, baik yang di GTI maupun saudara-saudara kami di mana berada yang mengikuti video ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucapan syukur. Sebab itu saudaraku, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucapan syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, selamat untuk ikut acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita lidah kita rendah, sorak-sorai bersukacita yang berakhir dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah.
Lord is my light. Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my